Ini adalah TVS iQube yang sedang kita tes dan akan kita bedah seperti apa sosoknya. Kuncinya wow, cakep cak. Sudah model laser. Kita akan bedah setelah ini ya, seperti apa sosok dari motor listrik buatan India ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu mana cak dengan IWB. Saat ini kita sedikit beda dengan biasanya, karena IWB akan mengulas motor listrik, motor yang sedang ngetren di era modern, katanya ngono cak. Jadi walaupun dalam hati kecil itu masih sangat tidak bisa menerima ya dengan listrik ini, karena ya apa cak ya, kayak numpak motor sepeda hontel rasanya, kayak numpak sepeda hontel rasanya. Tapi nggak apa-apa cak, kita jangan lawan arus, tapi kita akan mencoba untuk menggali seperti apa sih sebenarnya sosok dari motor listrik buatan India. Sejauh ini sudah cukup banyak yang istilahnya ya, cukup banyak produsen baik di lokal ataupun ya beberapa importir umum yang mencoba untuk memasukkan motor listrik. Namun untuk India mungkin baru pertama ini ya. Jadi untuk TVS sedang mempelajari, konon katanya demikian Kang Bro. TVS iQube ini adalah motor listrik yang memiliki bobot tidak terlalu berat ya cak ya. Jadi hanya 118 kg. Kalau saya melihat intip belakangnya ini memang desainnya lumayan bahenol, boson nih, bulat. Namun dikombinasikan dengan model apa namanya stop lamp yang cukup unik. Stop lampnya itu disebut oleh TVS sebagai liquid crystal LED, boson nih cak, keren banget orang sih. Liquid crystal LED. Jadi ini adalah LED bertumpuk-tumpuk ya, ada 6 titik, saya perhatikan di sini. Dan ini labelnya adalah TVS. Satu poin yang menjadi kelebihan dari produk TVS ini adalah ketebalannya cak. Jadi kalau sampai lihat asli UYB sampai waduh gendeng memang. Kalau TVS itu apa ya, casingnya tebel banget ya. Jadi saman kalau ini tabrakan sama TVS pasti sama sing pecah dhisik cak. Asli sama, coba ya percaya. Jadi ini TVS, ini ada emblem TVS ya. Ada emblem TVS dan ini yang sebelah putih ini ya. Jadi yang side-nya yang putih ini LED-nya tuh warna winker ya. Jadi untuk winkernya yang putih-putih, sementara untuk yang sini stop lamp dan juga braking lamp. Jadi stop lamp sama aja braking lamp. Stop lamp pokoknya lampu belakang sama braking lampnya di sini semuanya. Jadi sungguh menarik sih untuk desainnya. Lalu di bawah sini ada emblem TVS. Ini sebenarnya dibuka aja nih sebenarnya. Nah, cuman ini kan masih bawaan pabrikan ya. Jadi sebenarnya kayak gini. Ini pelindungnya tadi, protektor. Ya, jadi masih benar-benar baru cak. Ini memang belum dipasaran di Indonesia. Jadi masih proses untuk dipelajari. TVS Motor Company di sini tulisannya. Oke, terus kalau kita lihat dari samping kanan dulu cak. Di samping kanan ini saya akan melihat, tuh lihat, saya melihat sosoknya nih, yuk. Jadi kalau kita melihat sosoknya memang desainnya rada-rada kayak Vespa ya, bejendel begitu. Walaupun nggak sama juga, maksudnya tuh rada ada retronya, tapi sayang banget sih kepalanya aja cak. Kalau kepalanya ini model bulat pasti lebih keren. Ya, ini opini pribadi. Lalu di bagian sini, di bawahnya sini ada tulisan iQube dan tulisannya ini kombinasi stainless ya. Jadi model krom-kroman di sebelah sini, luarnya, frame-nya, lalu di dalamnya sini kayak semacam ya aksen-aksen listrik gitulah ya, lambang-lambang listrik itulah. iQube timbul warna putih dengan tulisan elektrik di belakangnya. Nah, jadi kayak gitu sosoknya, kayak gini. Terus kalau kita lihat di bagian bawah cak, coba ibu akan mengapa namanya, bukan menjelajah bosan nih cak. Nah ternyata untuk bagian bawah ini cak, jadi kalau kita lihat suspensinya ada dua. Jadi kalau kalian perhatikan sini ada dua ya, ada dua, dan kita perhatikan di sini ternyata ada adjusternya. Jadi ini bisa sampean setting mengenai apa namanya kekerasan dari suspensi, disesuaikan dengan bobot sampean. Kalau lagi bonceng atau apa ya, monggo sampean bisa ulir dari sini. Jadi sama lihat nih, ada berapa, ada 7 sepertinya, ada 7 tingkat kayaknya ya. Ya jadi kayak gitu. Dan suspensi sekali lagi dual shock breaker. Jadi ini lebih solid seharusnya ya. Lalu di bagian sini ada tulisan di bawahnya ukuran daripada rodanya made in India 90/90. Ini memang benar-benar impor langsung dari India. Dan kalau lihat di sini sudah ada mudguardnya. Jadi memberikan jaminan sampai tidak akan nyiprat. Dan ibu sukanya apa? Motor ini nggak kopong cak. Dilihat dari samping tuh nggak kopong. Jadi kalau ibu zoom out, boom kayak gini tuh. Jadi kelihatannya tuh padat gitu. Ini sebuah apa ya, kondisi yang strong point tersendiri seperti BB. Jadi nggak kelihatan kopong, ya kelihatan oke dilihat tuh ya, enak dilihat. Lalu di sini ada covernya juga, ini cover semacam cover aja. Jadi memberikan kesan sekali lagi untuk mencegah rasa kopong ya elah boso nih. Lalu di sini remnya, nah remnya masih model tromol yang pasti. Jadi model alat tromol
Ini kalau nggak salah kemarin berapa ya? Berapa milimeter WB lupa ya. Lalu di bagian sini, tuh di bagian tengah-tengah sini semuanya modul-modul penggeraknya dari sana ya. Jadi kalau kita lihat memang solid banget ininya. Dan gila ininya loh. Materialnya tuh, Cak. Gendeng tenan ini. Cakep sih ini. Sebenarnya TVS kalau mau serius ya, Mas IWB serius untuk benar-benar garap dan benar-benar riset gitu loh. Untuk desain itu pasti Indonesia akan seneng lah. Lalu di bagian sini ya, karena kualitasnya oke banget. Di bagian belakang sini ada footstepnya itu modelnya. Nah, ulir begini, Cak. Jadi dia kalau nggak dipakai jadi satu begini sosoknya. Kalau dipakai baru diginiin ya. Dia ada kliknya. Klik. Nah, kayak gitu. Oke, bagian bawah seperti ini. Seperti ini nggak ada apa-apa. Jadi kombinasi warna putih dan bawahnya plastiknya plastik. Ya biasalah. Plastiknya plastik Dove. Lalu di sini juga plastik Dove-nya. Jadi di sini ada kisi-kisi. Mungkin nggak tahu ini fungsinya apa ya, buat pemanis atau buat cooling system apa gimana, nggak tahu IWB. Karena kan ini kita ngomongin motor listrik, Cak. Jadi nggak seperti umumnya inilah motor-motor kita bahas tentunya. Lalu di bagian sini sudah ada hooknya modelnya model begini ya, buat belanjaan. Jadi sudah tertutup, jadi bisa, dan ada tulisan maksimal 2 kali berapa tuh. Pokoknya ini buat belanjaan lah. Sama kayak inovator apa ya udah pakai ini aja, cantolin di sini, Cak. Ini bisa menjadi satu rata dengan body, jadi gitu. Nah kayak gitu. Oke, jadi simple. Di sini ada kisi-kisi juga, bolong-bolongan. Dan di sini adalah posisi daripada baterainya. Ini sangat unik karena baterai rata-rata itu ditaruh di dalam jok sini. Tapi kalau untuk yang TVS iCube ini enggak, tapi di bagian deck bawah. Nah ini yang menarik. Aman enggaknya? Seharusnya sih aman karena sudah dihitung sama pabrikan harusnya ya. Tapi pasti ada kekhawatiran dari teman-teman gimana kalau kerendam banjir. Gitu nggak tahu. Ya kita harus tes dulu seharusnya ya. Tapi sejauh ini sih tidak ada kabar apapun mengenai sisi negatif posisi dari baterai di sini ya. Lalu kalau kita lihat dari bagian sini, Cak. Bagian sini juga ada hooknya seperti ini. Jadi hook untuk belanjaan. Jadi bisa ditutup begini dan bisa dibuka. Jadi ada 2 tempat untuk hooknya ini. Ya kan ini hook kan ya, ya bener kan. Hook untuk tulisannya apa nih? Maksimal 5 kg. Jadi sama harusnya nonton di sini maksimal 5 kg belanjaan. Lalu untuk kuncinya, kuncinya biasa, tapi dia sudah model nih, lihat kan. Modelnya tuh sudah model, sekali lagi kita lihat sudah model laser. Nih kuncinya, Cak. Jadi ada 2 kunci dan kuncinya tuh menarik. Karena kalau kita lihat, Cak, ini kunci satunya seperti ini, yang kunci utama, lalu yang kunci supportingnya itu, nah seperti ini. Ini untuk membuka daripada baterainya. Nah jadi kayak gini, wah kayak mobil-mobil Kang Mas, mobil mewah mepet sawah. Jadi bisa di flip masuk kayak gini. Nah jadi gitu. Ini kuncinya dari TVS iCube. Oke, dari sini. Terus kalau kita lihat dari sini, Cak, kita lihat dari konsolnya. Oke, kita lihat dari sini dulu deh. Di belakang ini handle-nya ada karet di sini. Jadi nggak licin ya, jadi keset kalau sama megang. Warna putih sesuai dengan body. Lalu untuk joknya ternyata empuk, Cak, joknya enak. Jadi nggak empuk banget, nggak ambles ya maksudnya, tapi empuk, tapi nggak ambles gitu, gimana sih? Kalau ditekan dia empuk, tapi nggak mentok gitu. Wah gila gendok, Cak. Terus ini juga jangan perhatikan di sini. Sorry, single. Di sini ada stitching atau jahitan warna merah mengitari seluruh daripada joknya. Dan joknya yang unik adalah ada 2 fabrik ya. Jadi ada 2 bahan. Yang satu adalah ada kontur-kontur kayak karbon begitu, titik-titik gitu. Satunya keset gitu aja. Jadi saya melihat di depan dan di samping sini sama ininya. Ya, jadi gitu. Oke, dari samping sama seperti ini sosoknya. Kita pelan-pelan aja dari depan ke belakang. Nah, ini kalau sama perhatikan dari belakang bahenol Kang Mas. Kayak gini. Dan kelemahan dari motor listrik ini adalah tidak ada standar setengah. Jadi semua adanya hanya samping, Cak. Nah, oke. Lalu di bagian depan, Cak. Kita akan lihat bagian depan. Nah, ini yang menarik, Kang Mas. Jadi, kalau kita lihat bagian depan ini sebenarnya ya, menurut IWB, iCube ini cakep di bagian sini ke bawah. Seandainya ya buat TVS, mereka mau mengubah atau mendesain ulang kepalanya ini, batoknya menjadi model bulat. Dan kemudian juga lampu sennya di model bulat, itu pasti mantap, keren ya.
Jadi akan lebih sinkron gitu, Cak. Kalau ini sekarang ini cakep, atasnya kurang apa ya? Kurang maksimal wae lah. Jadi bentuknya tuh begitu. Tapi ini kan selera ya. Sekali lagi subjektif. Bisa juga bilang kurang bagian kepala, tapi bisa bilang oke juga. Bisa juga. Nih ada visornya, warnanya black glossy ya. Tebel sekali lagi. Wah, gila tebel, Mas. Ini BB paling suka kalau TVS itu ketebalan casingnya. Mungkin teman casingnya saat ini the best lah untuk yang apa pabrikan di Indonesia ya, the best. Pabrikan Indonesia the best. Tapi nggak tahu ini dari mana ya ininya ya, casingnya buatan mana ya. Kayaknya konon sih informasi dari Thailand, mungkin ya, ibu nggak tahu. Oke, terus ini dari spion-spionnya lucu ya, ada kayak semacam karet pelindung. Jadi nih lihat nih, jadi sama yang lihat pasti lebih awet. Nah ya kan, karena tidak ada air yang masuk sana. Tidak ada pelindung karetnya, tuh modelnya kotak ya. Sebenarnya semua pabrikan juga memberikan itu, tapi ini modelnya kotak itu yang bikin unik dan lucu. Lalu sini ada tempelan Smart Connect. Nah, ini adalah kemampuan motor untuk terkoneksi dengan GPS juga. Termasuk beberapa fitur-fitur yang seharusnya juga bisa kita lihat. Sayang waktu IWB coba untuk mendownload daripada aplikasinya belum ready, Cak. Jadi belum ada masuk di Indonesia dan tidak tersedia di region Anda, tulisannya begitu. Pada IWP pengen coba sebenarnya ya, tapi itu belum ready di sini. Oke. Lalu di sini juga IWB menemukan ada tuas. Ini tuasnya itu kayak ada. Nah, ini kayak jadi ini ada kayak parking brake lock. Sistemnya begini modelnya. Jadi sampai kalau mau parkir ya udah di lockin aja. Kalau untuk melepas, nah udah lepas sendiri. Jadi kayak gitu, Cak. Nah, oke. Ini udah ngelock nih. Kalau lepas gini aja, tarik lagi. Nah, ya, jadi lengkap juga sini. Lalu di bagian depannya, Cak. Nah, bagian depannya ada tulisan LED touch. Nah, ini tahu nggak sampean? Kalau sedang menyala, ini benar-benar terang banget. LED-nya tuh terang banget. Dikombinasikan dengan DRL-nya itu bagian sini itu DRL terang banget juga nih. Jadi kalau sama naik motor ini pasti akan menarik perhatian aja, Cak. Karena nyalanya terang banget. Nanti kita akan coba ya, kalau ini ya. Akan coba nanti nyalakan. Lalu di sini juga lampu-lampunya sekali lagi, lampunya ada tiga apa ya namanya? 3 titik ya. Kompartemen ada 3. Tapi untuk yang sebelah kiri ini ada 3 dan 3 ini untuk lampu sen ataupun lampu hazard. Sekali lagi ini motor sudah ada lampu hazardnya. Ini ada emblem juga kelistrikan. Kayaknya kode listriknya TVS itu. Ya, di sini juga ada TVS. Ini sekali lagi ini loh, Cak ya. Ini kan harusnya kan gini nih, kan pelindungnya. Tuh, jadi harusnya begitu ya. Jadi kita nggak usah kelentek tirin aja. Lalu di sini, sama dengerin tuh tebelnya, gendeng tenan. Dan ini WB pernah ngetes dulu Matic Dash ya. Yang Dash itu WB naikin, nggak ada patahnya, gila itu. Kalau sama lihat videonya di masa lalu ada IWB tuh, ya. Terus yang menarik lagi, Cak, di sini sama jangan menemukan apapun, artinya nggak ada lubang apapun seperti Matic biasanya. Dan di bagian pelek-peleknya Kang Mas, jadi peleknya sekali lagi unik banget karena peleknya ini menganut modelnya tuh seperti dual tone color, tapi bukan dual tone color ya, kita sebutnya tuh ya ini. Jadi kayak ada sini ada sabit begini, nyempot bosone, Cak. Dan di sini finishingnya cakep ya, maksudnya tuh kita lihat di sini hitam, lalu di bagian luarnya tuh kayak castingnya tuh kelihatan banget gitu ya. Dan juga untuk ukuran daripada roda-rodanya itu 90/90, jadi sama aja dengan yang belakang ya. Ini 12 ya ringnya, Cak ya, jadi sama, jangan terkecoh. Dan sudah tubeless dari nilon, tulisannya TVS. Nah ya gitu ya. IWB sudah coba tadi sekilas, nanti kita akan buat ini deh secara terpisah buat vlognya. Ternyata motor enak banget asli. Kalau ya numpak sepeda Honda, Cak, ngecis tapi tenaganya atasnya mantep. Jadi gitu, ini dari depan ya, jadi ngono, Cak. Sekarang kita coba untuk bagian kirinya, Kang Mas. Jadi kirinya sudah dibekali dengan disc brake. Nah, disc brake-nya itu benar-benar kayak TVS banget lah, kayak TVS Dash ya. Satu piston, dan so far sih WB nyoba termasuk oke lah, sosok lah ya, nggak terlalu pakem banget. Karena mungkin masih baru ya, jadi masih belum napak. Bagian disc brake-nya ini kan masih terbentuk ya untuk ke pistonnya ya. Jadi memang belum terlalu pakem. Dan untuk suspensi teleskopik dan dilabur warna abu-abu, jadi gitu ya. Jadi sosok dari samping seperti ini, Kang Mas. Set, nah lihat tuh
Ini adalah TVS iQube yang sedang dipelajari oleh TVS Indonesia dimasukkan di tanah air. Lalu di bagian kaki-kakinya, decknya ada biasa ya, ada semacam kayak pemanis-pemanis gitu, kontur-kontur, tulisan iQube di sini, dan ini adalah posisi daripada baterai. Oke Cak, dan kelihatannya sih, bukan kelihatannya, maksudnya tadi video ngetes di jalanan dan traksi di kaki bagus ya. Dan ini cukup besar ya Cak ya, jadi sampean bisa ibaratnya kalau bawa belum ngetes sih, tapi kalau bawa galon bisa nggak ini ya? Sepertinya bisa, sepertinya dengan ditidurin ya. Cukup oke ya, maksud IWB sih cukup lebar ya, bebar ya. Terus di sini juga sekali lagi ini buat ngecas Cak. Jadi ternyata ini buat ngecas di sini. Jadi kalau sampean nih, jadi sampean bisa lihat nanti. Nah ini sini ya, kita akan coba. Jadi colokannya nih, nah ini Cak, buat ngecasnya sini. Tuh, jadi begini nih, tuh. Nah udah, chargernya begitu ya. Jadi memang sudah di setting sama TVS posisi biar gampang. Oke, nah kita dari sini sudah clear semuanya Cak. Sekarang kita akan mencoba untuk menyalakan ya, tahu sing paling keren yo iki. Menyalakan. Kita akan coba duduk di sini dan lihat nih. Maaf ya, BB pakai sandal jepit biar gampang. Nah, di posisi daripada kaki masih lega banget. Tuh. Jadi seperti ini sosoknya kalau kita lihat dari atas tuh. Oke. Jadi memang lega ya. Cuman ini memang karena ini posisi posisi daripada baterai di sini, karena kita nggak terlalu solid nih tutupnya, jadi agak geser-geser, jadi agak ya ada berisik sih kalau kita gebruk-gebrukin. Tapi kalau kita berkendara biasa sih nggak bunyi dia. Oke. Sekarang kita coba untuk menyalakan, judulnya Cak. Kita uripi. Tak uripi sik Cak. Nah. Ini model laser sekali lagi ya. Kita akan coba nyalakan. Kita ketika nyala, teng. Langsung tuh sampai akan terkesima dengan speedometernya Cak. Jadi speedometernya ini Arsen iQube welcome Baldriansa itu sononya lah ya, orang nggak tahu bisa disetting lagi seperti apa namanya. Duh, masih awet loh, dari kemarin 100%, sekarang hanya turun hanya 1%. Memang IB sih muter-muter dikit ya di perumahan ya, jaraknya mungkin sekilo 2 kilo lah belum ini. Dan kalau untuk menyalakan sampean, oh ya, kelebihan daripada speedometernya ini adalah resolusinya Cak. Resolusinya termasuk padat. Terus nih, pixelnya tuh padat gitu loh. Mungkin kan ada plastiknya nih bikin jelek nih. Tuh, kelihatan nggak? Tuh. Jadi padat dan colorful. Wah, colorful seperti handphone persis banget. Jadi pixelnya tuh padat sehingga kita dimanjakan mata kita untuk melihat nih. Tuh. Jadi kayak gini kalau kita lihat Cak. Nah, kita buka dulu lah biar enak. Dan ada tulisan range 74 km. Sebagai informasi Cak, motor ini kalau kita cas full itu bisa menjelajah hingga 78 km. Jadi ketika kita cas full itu bisa menjelajah hingga 78 km. Artinya ya udah kita pakai 4 km lah muter-muter kemarin berarti ya. Jadi sekarang range-nya bisa sampai 74 km untuk 99% baterai yang terisi saat ini. Jadi ngono Cak ya. Dan untuk menyalakan sampean hanya tinggal tarik tuas, kemudian klik di knob sini, modenya ini. Jadi gitu ya. Tarik tuas, klik gini. Kita coba bentar. Ini biasanya pegang handphone sendiri agak susah nih ya. Kita tarik tuas, street. Lihat yuk ya, situ ya. Nah, langsung tuh, cret. Nah, ini udah hidup nih Cak. Udah hidup. Ini sama nggak ada suaranya apapun kan. Tapi jangan salah, ini udah hidup Kang Mas. Jadi kalau kita tarik nih gasnya nih ya, dikit aja ini udah jalan nih. Nah, nih, tuh kan. Angkre kok dolanan tenan ini Pak, mau sepeda kita mundurin dulu. Nah, BB kan, sekarang kita BB gas. Tuh. Ya kan? Gila, bener-bener udah kayak handphone nih, udah kayak sepeda ontel tanpa ada suara apapun. Nih. Dan bener-bener halus lah Cak, sama bayangin gak ada getaran mesin sama sekali, antik dan nyaman tuh. Dan kenceng ini, kalau IBB gas kenceng itu kenceng dia. Jadi gitu ya. Di sini ada tulisan average speed, sini ada eco, ada power juga, jadi sama bisa pindah-pindah ya. Jadi sini kalau nggak salah modinya di sini ya. Nah ini, jadi sama tinggal klik sini. Kalau pengen motor sampean lebih halus lagi, lebih irit ya, Saman bisa milih yang mode eco ini. Coba zoom mode eco ini ya. Tapi kalau Saman ingin powerful, jadi secara power spontan, Saman bisa pindah ke power. Jadi ada 2 riding mode, tinggal diklik di sini. Nah itu pindah. Loh, langsung spontan, beda banget sama yang tadi. Tuh,
langsung spontan. Tapi kalau IWB pindah ke Eco, nah, agak sedikit nge-lag dikit aja. Gitu, jadi gitu ya. Jadi ada sound phone not connected. By the way, sayang banget sih IWB nggak bisa konekin karena belum bisa belum bisa diotak-atik lah, belum bisa download kita untuk aplikasinya. Jadi sudah coba tadi, sayang banget sih ya. Jadi gitu sih. Ini informasi mengenai untuk depannya ya. Jadi depannya ini kalau kita lampu sen bunyi, tuh lihat bunyinya udah kayak motor siapa ya? Motor Yamaha zaman dulu ya, Yamaha Cam kiri. Ya, ini untuk high beam, low beam. Dan lampunya tuh terang banget tuh, lihat. Siang-siang begini lihat nih, kayak gitu terangnya. Jadi dan ini juga ada side stand switch. Jadi kalau sampean standar sampai turun, dia akan ada indikator begini. Jadi dia nggak akan bisa digas. Nih, akan di lock sama elektronik. Ya, jadi nggak bisa. Jadi sampean harus kalau kita naikin standar, nah baru dia akan ini. Jadi safety-nya Cak ya. Oke banget sih ini menurut IWB. Oke banget. Dan kalau kita lihat bagian lampunya seperti perpendarnya. Karena ini siang aja, jadi ini DRL-nya tuh nyalanya. Terang loh Cak ini Cak. Lalu di bagian bawahnya sini juga tuh LED-nya tuh Cak. Terang ini Mas. Karena siang aja nih. Kan IWB sudah tes kemarin waktu malam hari kan. Jadi gitu ya. Ini belakangnya. Belakangnya kita coba. Yuk, monggo. Ini belakangnya ya. Belakangnya dan coba kita nyalakan untuk ini apa namanya? Ya, ada hazardnya ya, Cak. Tuh, lampu hazardnya. Tuh. Jadi gitu. Bisa jadi lampu sen atau hazard dia bunyi. Lucu Mas, sumpah Mas. Asik nih motor. Keren sih, nanti nggak tahu Ibe. Sama nanya, piro Kang Mas harganya, orang ngerti Mas, ini nama juga masih prototype. Artinya belum diproduksi atau belum dipasarkan di Indonesia. Jadi sosoknya. Tuh. Ini adalah TVS iQube yang konon sedang diuji coba untuk dipasarkan di Indonesia. Katanya demikian. Kalau jadi Kang Mas homologasinya. Nah, jadi gitu sih sosoknya. Menurut sampean cakep nggak? Ya? Cakep nggak? Desainnya sih WP suka ya bagian ini. Cuma ya batok lampu aja sih. Kalau bisa diubah aja dikit. Tuh. Nah, ini joknya Cak. Jadi joknya itu ternyata nggak kecil juga. Terus cukup gede ya untuk ukuran motor listrik. Nih, segini nih Cak. Ini helm belum bisa kayaknya ya. Kotak begitu sih. Helm. Dan ini ada chargernya. Chargernya seperti ini. Ini chargernya seperti ini. Ini buat nyolok di depan tadi yang sono. Yang di situ ya. Sementara yang ini buat ke listriknya. Jadi kita ngecasnya tuh katanya semalaman untuk mendapatkan baterai full, kapasitas full. Ini ada tulisannya petunjuk semuanya di sini nih. Effortless optional. Ini cara petunjuknya Cak. Oh itu ya, itu untuk membuka ini, untuk membuka ininya, akinya yang di depan ya. Lalu untuk parkirnya apa ya? Parkir nomor 7 switch on, bukan yang nomor 6 Mas. Apa maksudnya Cak? Bahasa Inggris ra paham. Wis ra ngerti. Intinya apa lagi? Intinya park assist switch aktif, park assist mode allow vehicle to roll forward or forward in restrict speed. There be it reduce the effort of parking by customer. Oh, mungkin maksudnya nggak jadi apa ya? Maksudnya tuh untuk membantu motor lebih ringan untuk di itu kali ya maksudnya. Boh, ra ngerti lah Cak, di masalah. Jadi gitu ya. Ini sekarang kita coba akan buka untuk bagian baterainya. Ini baterainya Kang Mas. Balah. Kok balik meneh? Si. iQube. Gede juga ya baterainya ya. Baterai lithium ini Cak. Tuh, seperti ini baterainya Mas. Baterainya lithium ion. Gede banget. Kalau ngeliat sih kondisinya sih memang ini ya. Harusnya aman harusnya ya. Udah dihitung sama pabrikan ya. Jadi di bagian deck sini dia baterainya. Yang gila nih suara klaksonnya. Kenceng bener suara klaksonnya, kayak mobil. Hus. Edan tenan. Asli ini motor standarnya paling kenceng yang pernah WB coba untuk klaksonnya.
Ya mungkin karena di India ini orang bandel-bandel mungkin nggak tahu WB. Pokoknya kenceng banget nih, gila standarnya aja udah mantap. Tuh. Jadi ternyata memang sepertinya di masa depan motor listrik ini akan ini sih menurut WB sih bakal apa ya? Menggantikan bensin beneran sih kayaknya nih. Jadi suka atau tidak Kang Mas, sepertinya memang di masa depan ini motor listrik itu akan ganti, Cak. Kayak zaman biyen lah ya, kita kan kalau ngomongin dulu motor 2 tak itu favorit dan 4 tak tuh anti. Ada konversi ke 4 tak tuh anti juga. Rasanya waduh kok nggak jos tenan, masalahnya 2 tak kan nggak kayak 4 tak, Cak. Wes larinya edan, enak, spontan dan sebagainya. Tapi ya sekali lagi emisi gas buang menuntut mesin 2 tak dihapus. Kuwi biyen Cak, saiki indikasinya ya ini. Sekarang anak motor listrik iki waduh. Artinya gini, IWB itu sebenarnya agak nggak terima sebenarnya. Bosone itu kayak nggak terima. Kok listrik sih? Nggak keren-kerenan, nggak keren-kerennya, blas nggak ada keren-kerennya sama sekali, nggak ada suaranya, nggak ada erangannya. Yang mengerang itu kan paling enak. Orang erangannya iki waduh. Ki piye numpak motor kok numpak beda hotel, rasanya tuh nggak terima. Tapi ya suka atau tidak sepertinya akan demikian. Arahnya demikian. Semuanya nanti sepertinya akan sepeda lagi motor yang motor listrik semua seperti ini, lihat nih ya. Jadi ya nggak apa-apa lah, kita tidak jangan apa resistensi, kita akan coba untuk menerima karena pasti akan arahnya ke sana sih ya. Jadi ngono Kang Mas ya, sekilas informasi IWB mengenai TVS iQube. Semoga saja sedikit mendapatkan pencerahan dan kita akan tes nanti di jalanan seperti apa sosoknya, seperti apa rasanya. IWB sih penasaran juga nih, larinya seperti apa, feel riding seperti apa, gimana kinerja braking, gimana suspensi, gimana dengan karakter engine-nya, bukan engine sih kita ngomongnya, dinamonya lah, pokoknya penggeraknya lah seperti apa, apakah sama dengan bensin dan bagaimana kenyamanannya, kita akan bahas nanti lah yo. Biar mendapatkan gambaran dan yang pasti IWB terbuka sama siapa saja, bukan hanya produk TVS tapi semuanya yang ingin IWB review monggo. Jadi IWB nggak, kemarin ada yang komen, "Cak IWB ini tuh review gesit ya, gesit ora ono Kang Mas, ono iki lah piye meneh." Kita gesit nggak ada pergerakan untuk mencoba apa ya, menawarkan kita jajal motornya. Ya udah, kita sih siapa aja yang ingin, siapa aja pabrikan terbuka monggo gitu aja sih, kita nggak pilih-pilih ya. Jadi mau lokal, interlokal, emang telepon. Yang menarik Kang Mas yo, sekali lagi sekian informasi buat sampean semuanya. Ini adalah TVS iQube dan kita akan tes motor ini di jalan nanti. Ngono Kang Mas ya, matur nuwun sekali lagi sama sudah menonton video beneran. Kalau sampean suka video ini, sekali lagi sampean like, share dan subscribe. Dan jangan lupa juga sampai yang mau untuk konten yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos gandos.